Alhamdulillah hari kedua ketiga kami di sana itu yang sholat berjamaah cuma 2-3 orang. Dan setelah 15 hari kami di sana, alhamdulillah satu saf udah penuh di musola itu. Alhamdulillah yang banget laki-laki. ya Kak ya. Alhamdulillah. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sob, kembali lagi di TikTok Dynamic Talk from the top. Bersama saya Siti Hajar, mahasiswa ilmu komunikasi. Kira-kira di episode kali ini kita bahas apa ya Sob? Ada yang tahu nggak? Nah, berhubung Universitas Abdurrab baru menyelesaikan program KKN Cerdas nih Sob di angkatan 2019. Jadi gimana kalau kita ngebahas mengenai keseruan mereka yang kemarin itu sudah menjalankan program KKN Cerdasnya nih Sob. Kebetulan nih Siti sudah bersama para kakak mahasiswa yang sudah KKN yang berada di Sungai Pinang. Untuk say hi dulu Kak. Ya. Hai ya. Untuk sebelum itu kita perkenalan dulu. Boleh dari Kakak? Saya Rasid, kelompok 11 dengan DPL-nya Pak Rizal, lokasi Desa Sungai Pinang. Kalau dari jurusan Jurusan dari Teknik Sipil. Teknik Sipil, wah Masya Allah. Kalau dari kakaknya? Kalau aku Saskia Rabiatul Awaliyah, biasa dipanggil Kia. Aku sendiri dari Prodi Hubungan Internasional dan juga berkelompok di kelompok 30 di Desa Sungai Pinang. Wow. Jadi Sob, kakak-kakak ini kemarin sudah menjalankan KKN Cerdasnya yang ada 3 pilihan nih katanya. Yang pertama ada Masjid Cerdas, terus Sekolah Cerdas, dan satu lagi Keluarga Cerdas. Iya benar ya? Iya, benar. Wah, dan mereka ini dikasih 2 pilihan nih. Nggak 2 pilihan sih sebenarnya, cuman satu itu mereka harus ada pemilihan program wajibnya, dan yang satu itu Program pilihan. program pilihan. Gimana keseruan kita? Yuk langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Kalau dari Kak Rashid dulu nih ya Kak, coba ceritakan Kak gimana waktu kakak KKN keseruannya di Desa Sungai Pinang. Keseruannya di Desa Sungai Pinang tuh sih, pas pertama datang tuh alhamdulillah kami disambut sama sekretaris desa di lapangan tribun Stadion Desa Sungai Pinang. Pas hari kedua itu kami langsung beradaptasi dengan masyarakat, sekaligus kami menjalankan satu persatu proker. Yang pertama kali itu gotong royong bersama ya, keakraban dengan masyarakat sana, gotong royong di lapangan Stadion Desa Sungai Pinang. Terus juga di pagi hari itu kami keliling desa sambil survei seluruh apa sih Desa Sungai Pinang nih gitu. Kemudian lanjut ke kolam ya. Ada kolam di dekat lapangan tuh, ada Kolam kolam apa tuh? ikan. Wow, Kolam pancing ya, kolam pancing. seru tuh ya. Nah, di situ kami disuruh sama Pak Sekdesnya untuk membersihkan kolam itu. Jadi pas kebetulan hari kedua itu kami langsung survei kan, tengok lokasi kolamnya itu nggak memungkinkan rasanya untuk kami bersihkan karena memang parah ya, lumayan parah sih. Jadi Namanya kalau- kolam ikan ya iya, Kak ya. dan itu juga udah banyak rumput-rumputan, lumpur-lumpurnya udah numpuk banget di situ. Jadi di situ ada kawan yang bilang nggak usah lah, yang ini kita bantu desanya, soalnya waktu kita nggak banyak KKN di sini gitu. Terus keseruannya satu lagi juga ada sih wisata kayak sungai, tempat mandi sore, ada telaga biru yang Telaga berakwarium. biru. Iya, ada juga di sini. Masya Allah, jadi kayak serasa healing ala Iya, healing Kak. gitu ya Kak. Asik. Iya, wah, jadi kayak jackpot banget gitu nih. Iya, Mm-mm. itu aja sih. Kalau dari Kak Saskianya gimana? Mungkin sih karena kita ada beberapa rangkaian ya. Pada saat pertama kali kita KKN itu seperti yang membantu desa untuk membersihkan sarana prasarana desa, dan juga di sana kita juga berkenalan langsung dengan ibu-ibu yang ada di sana karena kan
kunci sebenarnya dari KKN kita ini kan langsung berbicara dan juga langsung menjalin relasi dengan masyarakat. Jadi oleh sebab itu kita lebih di awal-awal itu kita kenalan dulu sama masyarakat begitu. Seperti kayak temu ramah tamah dulu di Benar, awal iya. gitu untuk pendekatan gimana sih dari desa mau kita Iya, akan benar. KKN ini gitu ya Kak Iya, ya. sama Masya seperti yang Allah. Rashid bilang jalan-jalan gitu Iya, kan. ala healing-healing lah pokoknya. Iya, jadi kita Seru ya Sob ya. sambilan. Seru nih. Selanjutnya nih Kak, kalau di desa Sungai Pinang yang ini nih, itu terdiri dari berapa kelompok DPL-nya? Oke, nah kebetulan di Desa Sungai Pinang ini ada 8 kelompok. Nah, salah satunya ada kelompok 11 dan juga kelompok 30. Nah, sebenarnya Desa Sungai ini memang Sungai Pinang ini memang cukup luas. Cuman karena di situ ada 8 kelompok, jadi kita terbagi-bagi. Jadi ibaratnya antara posko masing-masing kelompok KKN itu tersebar luas di daerah Sungai Pinang ini sendiri. Begitu. Jadi ada 8 kelompok yang ada di Desa Sungai Pinang. Oh gitu ya Kak. Ini nih masih tentang di keseruannya nih. Kalau KKN itu kan lebih terus struktur gitu ya waktunya, mulai dari kita bangun pagi atau segala macam itu kan mudah ada jadwalnya. Itu terbawa juga nggak jadi selesai KKN itu kayak jadi kita lebih disiplin gitu? Iya bener banget, karena kan di KKN sendiri kan karena kita udah lama nggak kuliah offline begitu kan kadang-kadang kan bangunnya agak-agak nyantai gitu kan. Iya, Nah bener karena di tuh dia. KKN itu kita itu sangat disiplin, kebetulan kayak jam 7 kita udah pada ready, kita udah pada siap untuk melaksanakan kegiatan pagi. Jadi di awal-awal itu kita mau ngejar nih, kita mau ketemu sama masyarakat yang bagian mana, misalnya di puskesmas, di kantor desa. Nah tentu pemerintah-pemerintah desa tersebut mereka ingin melaksanakan segala prosedur itu biasanya di saat pagi hari. Jadi sekaligus kita juga menikmati ada kuliner Sungai Pinang pagi-pagi Wow. begitu. Jadi memang terbawa sih sampai Pekanbaru kita jadi disiplin, jadi lebih bangun pagi dan lebih produktif lagi. Begitu. Jadi morning person nih. Iya, jadi langsung morning person Iya, ya. jadi kayak berubah Iya. gitu ya jadwalnya yang tadinya Naik bangunnya. person gitu Kalau dari kan. Kak Rashidnya gimana? Sama. Sama, Terbawa, berubah juga, berubah, drastis drastis gitu memang, ya. drastis, betul. Masya Allah, jadi banyak yang berubah gitu ya Kak kepribadian kita. Ya Allah, Masya Allah. Nah, kalau yang seperti yang kita tahu nih ya kan Kak, kalau di Abdurrahman itu kan tadi tuh yang saya sebutin mengunggulkan 3 program tadi seperti sekolah cerdas, keluarga cerdas sama Musola Mu- cerdas. iya itu. Jadi kalau dari Kak Rashid dulu nih, kelompok kakak itu ngambil di program yang mana? Kami ngambil program wajib 2. Yang pertama musola cerdas, yang kedua sekolah cerdas. Kenapa memilih program itu? Karena di Desa Sungai Pinang kebetulan itu memang masyarakatnya itu cinta dengan Islami gitu. Kayak sedangkan ini apa namanya tuh musola itu banyak yang milik pribadi di Desa Sungai Pinang. Maka dari itu kami 8 kelompok ini bisa dapat masing-masing kelompok itu musola masing-masing gitu untuk meramaikan musola dan meningkatkan rasa keislaman masyarakat di sana. Alhamdulillah bapak-bapak di sana juga aktif untuk mengaktifkan musolahnya. Welcome ya betul. Terus kenapa kami ngambil sekolah cerdas? Di situ anak-anak banyak yang masih kurang dengan pendidikan. Masih awam, betul. Jadi sangat gampang terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan pemuda yang nggak baik. Maka dari itu kami Gampang adakanlah terpengaruh sekolah gitu cerdas. ya. Kami ambil program sekolah cerdas di Desa Sungai Pinang. Itu. Masya Allah, hebat banget ya Sob ya. Dari pemilihan Kak Rashid nih, kalau dari Kak siapa? Kak Kia. Iya Kak Kia, Mas lupa Sob, aduh. Remaja jompo. Iya lanjut Oke. Kak Kia. Iya, kalau dari kelompok 30 sendiri mengambil program kerja wajib yaitu sekolah cerdas. Nah, dikarenakan kita melihat sendiri sama seperti kata Bang Rashid tadi, bahwasanya di Sungai Pinang ini memang pendidikannya itu memang sudah ada, sudah bagus lah gitu. Cuman di Sungai Pinang ini sendiri pendidikannya kurang merata. Jadi kita langsung terjun mencari sekolah yang kira-kira memerlukan bantuan kita, yang kira-kira masih di luar dari standar sekolah cerdas dari yang diberikan oleh Universitas Abdurrahman.
Nah, jadi di situ kita ingin memberikan atau memfasilitasi sekolah tersebut untuk mewujudkan menjadi sekolah cerdas standar Universitas Abdurrahman begitu. Hebat banget ya Sob, pemikiran kayak Masya Allah banget gitu untuk para adik-adik yang sekolah di sana. Benar. Dapat tambahan ilmu, dapat wawasan yang lebih luas dari kakak-kakak Benar. mahasiswa dari Universitas Abdurrahman, Masya Allah. Terus kalau respon mereka Kak yang dari Desa Sungai Pinang ini gimana tentang proker yang sudah dijalankan? Untuk respon dari masyarakat sendiri, mereka sangat menerima kami dengan hangat karena sebelum-sebelumnya juga di sana banyak anak KKN, baik itu dari universitas yang lain begitu. Jadi mereka merasa sangat terbantu oleh anak-anak KKN, apalagi ada momen 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi kita di sana membantu meramaikan dan juga walaupun mungkin kehadiran kita itu tidak mampu mengubah secara keseluruhan, tapi setidaknya kehadiran mahasiswa KKN ini khususnya dari Desa Sungai Pinang ini yang ada 8 kelompok itu mampu sedikit mengubah stigma masyarakat, mungkin yang tadinya mereka memikirkan bahwasanya kesehatan itu nanti dulu, jadi mereka mengedepankan kesehatan, atau mungkin yang sekolah cerdas kita bisa mengedukasikan kepada anak-anak yang ada di sana bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Nah, kalau di kelompoknya Kak Rashid sendiri dengan proker yang Kakak pilih untuk di kelompok Kakak itu gimana respon dari masyarakatnya? Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat bagus, bahkan masyarakat sangat berterima kasih juga karena kehadiran kami di sana untuk mengaktifkan musola. Kami juga buat di situ tuh adik-adik lomba. Jadi musola ini kan kebetulan baru aktif Kak, baru aktif 2 bulan. Jadi di situ kami masuk, kami langsung bertanya sama kepala dusun, sama masyarakat setempat, tidak ada yang mengaktifkan musola itu. Di situ kami berinisiatif untuk mengaktifkan musola itu dengan cara membuat yang pertama itu rutinitas sholat berjamaah ke musola. Kemudian kami juga membuat acara lomba keagamaan di musola. Masya Allah. Dan kemudian kami mengundang majelis apa namanya? Majelis taklim ya. Majelis taklim. Ibu-ibu ya. Yang di desa itu untuk hadir untuk ngadain majelisnya di musola kami itu. Dan di kesempatan itu juga kami mempromosikan musola agar ibu-ibu itu yang majelis ini nih nggak satu masjid aja gitu. Kalaupun ibu-ibu mungkin minggu ini di masjid sana, minggu depannya di musola kami bersedia. Itu langsung dikatakan oleh pemilik musola atau ketua pengurus musola. Nah di situ juga Bapak tuh sangat berterima kasih. Alhamdulillah hari kedua ketiga kami di sana itu yang sholat berjamaah cuma 2-3 orang. Dan setelah 15 hari kami di sana, alhamdulillah satu saf udah penuh di musola itu. Alhamdulillah banget ya Kak ya. Alhamdulillah. Berarti terjalankan dengan baik gitu iya, ya maksimal. misinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau ini orang kakak-kakak ini KKN-nya selama berapa hari kalau boleh tahu? 23 hari. 23. 27 ya, 27 Fullnya hari. 27. Jadi Iya. selama full 27 hari itu gimana keefektifan dari orang kakak-kakak? Sebenarnya kalau ditanya soal efektif, sebenarnya dalam waktu yang hanya 27 hari itu sangat kurang ya. Karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa saya di kampus lain kan ada yang 2 bulan gitu, ada yang 1 bulan atau 40 hari begitu. Jadi sebenarnya kalau dari kami mahasiswa yang langsung menjalankan KKN ini sendiri 27 hari itu sangat kurang. Karena apalagi diberikan langsung nih program-program kerja dari kampus begitu kan. Jadi kurang bisa terrealisasikan semuanya dikarenakan waktu yang sangat singkat begitu. Kalau dari Kak Rashidnya gimana? Ya betul sekali yang disampaikan Kak Kianya. Karena bertepatan juga dengan 17-an Agustus kemarin itu Kak. Jadi tanggal berapa kita sampai tanggal 1 ya? Itu program wajib aja menjelang 17 itu kami belum bisa mengelarkannya dengan 15 hari gitu. Kemudian ditambah lagi dari tanggal 11, dari tanggal 13 itu kami udah fokus membantu masyarakat sana untuk memeriahkan desanya dalam rangka 17 Agustus. Jadi memang sangat kurang efektif kalau dengan waktu 27 hari. Sangat singkat, belum dapat momen yang Belum dapat. Yang pas gitu ya buat yang keefektifan kegiatan itu tadi itu ya Kak ya. Jadi kami sebagai mahasiswa ngerasa
terlalu keberatan, capean kebanyakan jadinya Kak. Iya, karena terkejar oleh Ngejar-ngejar. deadline yang harus disiapin nih, tanggal laporan nanti harus segini, tanggal segini gitu kan. Harus Oke, set Iya. set Iya, gitu. benar. Mantep sekali. Baru kalau misalnya nih Kak, dalam waktu kurun 27 hari itu kan kurang gitu efektifnya gitu. Jadi kayak rasanya ada rasa seperti yang kayak sama univ lain gitu ya. Masih ingin menikmati momen yang di sana gitu. Apalagi yang dibilang Kak Rashid tadi ya Sob ya, ada beberapa proker itu sebenarnya yang belum tuntas gitu ya. Kalau misalnya suka dukanya selama di Sungai Pinang gimana tuh Kak? Dari Kak Rashid boleh dulu. Suka duka sih sama kayak ada kebahagiaan, kesenangan dan ada Iya, juga bener. perdebatan dan kesedihan. Benar Gitu. sekali Kak. Kalau untuk kesenangannya itu siang kami beraktivitas, malam kami tuh ngisi waktu sebelum tidur tuh main game, kayak Uno dan lain-lain sebagainya. Oh, kita Jadi ngobrol ya. ya tetap, Deep tapi talk gitu ya. Ah, Ala-ala deep talk gitu. jam 10 itu kami wajibkan untuk tidur karena pagi subuh kita harus aktivitas ke musola, ke musola lagi, kemudian pagi sampai sore itu memang nggak akan ada lagi cerita untuk bermain-main. Dan sedihnya di sana itulah minimnya sosialisasi mahasiswa. Kadang ada mahasiswa kawan-kawan kita ini yang bodo amat gitu dengan kerjaan. Apatis gitu ya Kak. Iya, apatis betul Pak. Jadi kalau sebagai mahasiswa kita dengan masyarakat, baik masyarakat maupun teman, kita harus bisa kayak gimana ya, saling ngerti lah gitu. Kalau misalkan teman kita nampak terlalu sibuk, ya kita bantu gitu kan. Ini enggak, kawan sibuk dia main-main gitu. Jadi adalah kawan yang nggak senang, jadi langsung disitulah pecah, terus terjadi perdebatan hebat. Dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikannya langsung gitu. Terjadinya Sedihnya miskomunikasi gitu ya berarti miskomunikasi, Kak. betul sekali. Bahaya Cuman sekali itu memang. yang saya apresiasi dari mahasiswa Abdurrab, ketika dia ada masalah berdebat dengan keras, dia bisa meredakan di saat itu juga dan bisa mencari solusi dari permasalahannya. Itu aja sih suka duka dari KKN kami, sering terjadi gitu. Sering. Ya itu memang banyak sih ya Kak. Iya. Dari berapa itu memang. Kalau dari Kak Kia? Suka duka ya. Iya. Suka duka di selama KKN 27 hari ini, sukanya sih lebih ke jadi terkenal teman-teman baru, karena kan memang di KKN ini sendiri terdiri dari seluruh jurusan yang ada di Universitas Abdurrab. Jadi kita semakin mengenal, oh di teman-teman di farmasi ada yang begini begitu kan. Dan kita juga jadi punya teman dari jurusan lain dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi di situ kita ngerasa, oh ternyata di Abdurrab ini mahasiswanya unik-unik dan asyik-asyik begitu. Dan juga sukanya kita bisa menikmati momen di mana kita di situ kita dituntut untuk melaksanakan program kerja, tapi juga di situ kita diberikan waktu untuk bersenang-senang gitu. Dalam artian bersenang-senangnya ini adalah dengan bersosialisasi bersama masyarakat yang tadinya mungkin kita nggak pernah nih terjun langsung nih bikin acara 17 Agustus di kampung sendiri misalnya. Jadi karena di Desa Sungai Pinang ini kebetulan desanya langsung nih, nanti anak KKN bikin lomba ya gitu. Jadi kita langsung turun terjun langsung, kita tahu nih gimana, oh ternyata orang desa begini-begini gitu. Jadi terus juga kita jadinya seru, kayak dibilang Rashid tadi, malam-malam kita main Uno, main game, dan juga kita kebersamaannya dengan teman-teman KKN. Dan juga mungkin dukanya kurang lebih juga seperti yang dikatakan oleh Rashid tadi, bahwasanya kadang-kadang masih ada teman-teman yang apatis, masih ada yang merasa sudah paling banyak kerja begitu. Tapi kembali lagi sih, sebenarnya kan seharusnya dari awal kan itu kan sudah ada diberikan bimbingan ya, bimbingan untuk KKN ini sendiri. Jadi seharusnya kedepannya pesannya mungkin untuk Universitas Abdurrab, pesan dari Kak Kia Sob. Iya, pesannya mungkin kedepannya mungkin pembekalannya itu mungkin lebih dimatangkan lagi agar seluruh mahasiswa itu pengertian dan pemahamannya itu merata gitu. Jadi kita yang tadinya mungkin teman-temannya yang kurang tertarik dengan kegiatan sosial jadi tertarik dan jadi merasa, oh ternyata aku butuh ya sosial ini gitu. Jadi
Suka dukanya sih lebih ke suka dengan ada kegiatan bersama teman-teman, dan juga di sana juga kita karena program sekolah cerdas kita ada ke sekolah gitu kan, jadi kita sempat ngajar mereka PBB, jadi mereka pas di hari akhir itu mereka kasih surat gitu, jadi kebawa sampai Pekanbaru suratnya, sampai mereka masih kontak-kontak DM Instagram, Kak kami rindu sama kakak, kayak gitu. Jadi itu kayak momen yang paling iya banget, jadi kayak sampai kena ke hati kan. Jadi makanya selalu percaya kalau prinsip segala sesuatu diawali dengan hati maka akan berhasil baik. Masya Allah. Jadi apalagi udah 2 tahun COVID gitu ya Kak, nggak ada kegiatan, sekalinya diadain acara 17-an itu kayak wow, Masya Allah sekali gitu ya. Ya bener ya Kak Rashid ya? Tapi Langsung. yang paling nyeselnya itu pas hari terakhir ya, kita baru-baru merasa mau akrab sama yang lain, tiba-tiba Benar, dipisahkan. Di sini benar. risih banget sih. Kayak baru aja nyaman udah pergi Iya. gitu kan. Karena waktu yang singkat tadi kan. Iya benar, kurang waktu sih. Sayang sekali di waktunya ya Kak berarti. Iya, lagi nyaman-nyamannya tuh di Sungai Pinang gitu kan. Oke, next. Nih harapan dari Kak Rashid dan Kak Kia, Desa Sungai Pinang kedepannya itu seperti apa? Mungkin itu dulu ya. Mm-mm. Harapannya untuk Desa Sungai Pinang, semoga desanya semakin maju, pendidikannya lebih meningkat lagi, karena menurut saya sendiri kualitas pendidikan suatu daerah itu sangat menentukan bagaimana nanti kualitas desanya dan juga kesehatannya tentunya. Karena seperti nilai-nilai seperti pendidikan, kesehatan, dan sosialisasi dari pemerintah sendiri itu penting banget untuk suatu daerah, karena SDM yang maju akan menumbuhkan dan mengembangkan SDA yang ada di suatu daerah tersebut. Jadi semoga harapannya Desa Sungai Pinang selalu mengingat kenangan dari kelompok-kelompok KKN Universitas Abdurrahman, dan mungkin adik-adik yang ada di Sungai Pinang yang masih SMA nanti bisa bergabung di Universitas Abdurrahman sendiri begitu. Masya Allah. Kalau dari Kak Rashid? Kalau dari saya sih harapan untuk Desa Sungai Pinang kedepannya pasti lebih maju lagi, lebih baik lagi. Terus juga saya berharap Desa Sungai Pinang mampu merampungkan Stadion Desa Sungai Pinang dalam tahun depan, biar itu jadi taman, itu juga bisa jadi ekonomi bagi masyarakat sana. Kemudian juga harapan saya untuk Desa Sungai Pinang, semoga untuk tahun depan program-program yang akan diberikan kepada anak-anak KKN itu lebih terstruktur lagi. Jangan program besok kalian bantu ini ya, besok kalian bantu itu ya. Karena kami juga punya program wajib, jadi tidak bisa dengan cara mendadak seperti itu. Kalau bisa distrukturkan, kasih ketika kami sampai di sana, biar kami bisa mengkondisikan kapan kami akan melaksanakan apa yang diminta oleh dari desa gitu. Itu aja sih harapan saya untuk Desa Sungai Pinang. Kemudian juga satu poin unggul untuk Pak Kades, cara Pak Kades untuk merangkul masyarakat, merangkul anak-anak untuk lebih fokus ke dunia pendidikan dan olahraganya sangat mantap sekali, karena di situ orang juga masyarakat mengatakan rawan dengan narkoba. Betul. Kemudian itulah trik Bahaya yang sekali ya, dilakukan Kak, oleh ya. Pak Kades untuk mengaktifkan stadion di Sungai Pinang itu. Jadi pemuda-pemuda sana lebih aktif sekarang ke olahraga. Jadi untuk ngarah ke narkoba tuh pemuda setempat Sungai Pinang alhamdulillah berkurang. Itu yang saya salutkan dari Pak Kades, dengan ide yang bagus itulah bisa membentuk karakter pemuda untuk bangsa. Jadi untuk harapan dari Kak Rashid dan Kak Kia untuk Universitas Abdurrahman nih, khususnya untuk yang akan KKN tahun depan itu seperti apa? Mulai dari Kak Rashid boleh? Kalau harapan aku untuk Unifrap tahun depan, kalau bisa mahasiswa KKN yang di daerah manapun janganlah sampai 8 kelompok dalam satu desa. Kenapa? Karena di situ sering terjadi miskomunikasi antar kelompok dan juga terlalu padatnya mahasiswa di sana, sehingga kami untuk melakukan program itu saling berebut nantinya. Itu harapan saya untuk Universitas Abdurrahman. Kemudian juga untuk pembekalan KKN, saya berharap
untuk sebelum pelaksanaan KKN dimulai itu pembekalannya dijarakkan lah agak seminggu gitu. Jadi terus juga untuk survei lokasi jangan seperti yang tahun ini. Tahun ini kan hari ini survei, besok langsung terjun. Itu kan Seperti mendadak gitu ya. sekali. Dan saya berharap seminggu sebelum turun jadwal KKN-nya kita harus sudah survei lokasi KKN. Itu aja harapan saya untuk Universitas Abdurrahman. Kalau dari Kak Kia? Kurang lebih seperti yang sudah dikatakan Bang Rashid tadi ya. Harapan dari saya sendiri untuk ke Universitas Abdurrahman kita ini sama. Pada akhirnya, pada intinya yang disampaikan oleh Rashid tadi, sepertinya tahun ini mungkin kurang persiapan begitu. Jadi pesannya tahun depan semoga KKN Universitas Abdurrahman 2023 dipersiapkan dengan matang, mulai dari pembekalan dan juga mungkin dengan survei lokasi dan juga pemetaan kelompok-kelompok dengan desa-desa yang ada. Jadi kalau bisa satu desa ya satu kelompok gitu. Jadi terlihat oh desa ini khusus satu kelompok ini gitu. Jadi kalau bertumpuk di satu desa itu ada 8 kelompok itu kurang maksimal dan jadinya nanti miskomunikasi dan ada ibaratnya ada ajang perbandingan kelompok ini begitu ya Rashid ya. Jadi kayak lebih kurang lebih kurang fokus aja kegiatannya jadinya. Jadi apalagi kan di Riau ini sendiri kan ada banyak desa. Jadi semoga dengan adanya KKN 2023 nanti seluruh desa itu merata oleh Universitas Abdurrahman dan juga lebih dipersiapkan dengan matang lagi untuk mahasiswanya dan juga para DPL-DPL-nya. Mungkin itu saja. Wah, Masya Allah. Kalau dari saya sendiri jadi dapat banyak ilmu dari Kak Rashid dan Kak Kia ya, Sob. Di situ kemarin kami ini ya, Kak. Di situ kemarin kami itu kan sempat berebut juga untuk program. Iya, benar. Nah, kami ambillah jalan tengah dari 8 kelompok ini. Bersatu aja kita. Bersatu untuk satu sekolah, tapi dalam satu sekolah ini kita bagi-bagi tugas per kelompoknya. Jadi di satu sekolah itu ada Ambil jalan 4 tengahnya. Ada 4 kelompok. kelompok. Iya, jadi kan kurang dalam pelaksanaannya kurang efektif begitu. Betul. Terlalu ramai. Jadi nggak mungkin kan di dalam 4 kelompok nih misalnya ada 80 mahasiswa. Nggak mungkin kan 80 mahasiswa ini langsung ke sekolah gitu kan, kayak kesannya kayak mau demo kita jadinya gitu. Kayak jadi kebingungan sendiri gitu ya, nggak tahu ini arahnya kemana, ini gimana benar. gitu ya. Jadi kedepannya semoga Abdurrahman lebih rapi dan lebih baik lagi dalam pemetaan masing-masing kelompok untuk masing-masing desanya. Jadi prinsip kami dari 8 kelompok itu bersatu tanpa ada persaingan. Jadi kemarin kan ada ngadain dari kampus expo nyari juara 1, juara 2 per kelompok ya kan. Iya. Di situ kami Jadi dari dunia Sungai Pinang. ajang persaingan Iya, jadinya persaingan. ya. Kami dari desa Sungai Pinang sudah diskusi dari 8 kelompok ya. Iya. Dari 8 kelompok itu kami udah diskusi diwakili oleh ketua kelompok masing-masing bahwasanya kalau untuk bersaing kita nggak akan menang di sini. Kenapa? Persaingan dari kita 8 aja itu udah sempit kali untuk mengadakan kegiatan yang wow gitu. Jadi kami ambil prinsip bahwasanya di Desa Sungai Pinang 8 kelompok ini bersatu kita majukan Desa Sungai Pinang. Udah itu aja. Masya Allah, hebat banget Kak Rashid. Banyak sekali wejangan yang saya dapat dari Kak Rashid dan Kak Kia, terutama saya angkatan 20 nih Kak, bakalan KKN nih tahun depan. Banyak udah wejangan yang disampaikan oleh Kak Kia dan Kak Rashid. Oke, next sedikit pesan dan kesan untuk mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN tahun depan, Kak. Pesan dan kesan untuk adik-adik ya, Iya, mungkin bener angkatannya ya. Pesannya pertama, coba yang tadinya kalian merasa bodoh amat, kan aku cuman kuliah di sini. Mungkin pemikiran seperti itu mungkin disingkirkan dulu, karena pada akhirnya kita sebagai mahasiswa mau tidak mau akan berperan dan akan terjun ke dunia masyarakat gitu. Jadi mungkin yang tadinya merasa aku nggak perlu nggak perlu belajar public speaking lah, aku nggak perlu belajar untuk bagaimana sosialisasi dengan orang. Mungkin mulai dari sekarang kalian harus belajar, karena hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan di dunia KKN nantinya. Dan juga lebih ke peduli dengan sesama, lebih aware dengan teman-teman yang mungkin kelihatan sedih misalnya di posko, mulai ditanya begitu. Jadi dengan adanya kekompakan dan kebersamaan yang hangat, jadi insya Allah kegiatan KKN-nya bakalan lancar. Jadi supaya tidak ada perdebatan yang seperti dikatakan oleh Bang Rashid tadi, mungkin begitu. Kalau dari Kak Rashid?
Gimana? Sama. Pesan untuk adik-adik itu mulailah untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan peduli dengan sahabat sendiri aja, peduli dengan kawan Kebanyakan dekat aja. begitu ya, Kak, Kebanyakan ya. begitu kan. Jadi saya pesankan untuk adik-adik yang mau KKN, mulailah belajar untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita. Baik itu manusia, binatang, alam, maupun itu sampah di sekitar kita harus pedulikan itu. Itu aja sih pesan saya untuk adik-adik yang mau KKN tahun depan. Closing statement nih Kak, mungkin bisa diwakili oleh Kak Kia untuk pesan dan kesannya semua yang Terlibat ya. terlibat gitu ya. Ya, mungkin pesan dan kesan terima kasihnya khususnya untuk Universitas Abdurrahman. Terima kasih telah menyelenggarakan KKN Cerdas Universitas Abdurrahman 2022 ini dengan menyenangkan, dan khususnya mungkin untuk Ketua Panitia KKN, Pak Wahyu, dan juga seluruh para DPL yang ada yang membimbing langsung mahasiswa-mahasiswa KKN ini, yang mengajarkan dari nol bagaimana step-step untuk melaksanakan KKN ini sendiri, dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat desa yang ada, baik itu di Desa Sungai Pinang sendiri dan juga seluruh desa-desa yang terjun langsung oleh mahasiswa Universitas Abdurrahman. Semoga kedepannya Universitas Abdurrahman lebih baik KKN-nya daripada sebelum-sebelumnya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke sob, itu tadi perbincangan hangat kita bersama para kakak mahasiswa angkatan 2019 yang telah menjalankan program KKN-nya di Desa Sungai Pinang. Untuk pesan dan kesannya tadi sudah disampaikan oleh yang diwakili oleh Kak Kia. Terima kasih Kak Rashid dan Kak Kia telah hadir di episode kita kali ini membahas tentang keseruan seperti apa sih KKN itu gitu ya, khususnya seseru itu berada di Desa Sungai Pinang gitu ya Kak ya. Sampai jumpa di lain waktu, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik ya Kak ya. Oke Sobat TikTok, saya Siti Hajar Dan saya Kia. Saya Rashid. Kami pamit undur diri. Tetap stay tune di TikTok Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.